Kita akan memasuki bagian 3 yang berjudul Pemimpin Butuh Pengikut. Pada bagian 3 terdiri dari 2 topik. Topik 6 yang berjudul Munculnya Kepercayaan dan topik 7 yang berjudul Bagaimana Tipping Point Bekerja. Pada bagian 6 kita akan bagi menjadi 2 bagian. Sekarang kita akan memasuki topik 6, Munculnya Kepercayaan, bagian 1. Mengatakan bahwa sebagian besar pegawai perusahaan merasa malu bekerja di tempat kerjanya hanyalah mengecilkan hal yang sebenarnya. Bukanlah rahasia bahwa pegawai merasa diperlakukan dengan buruk. Dan jika sebuah perusahaan memperlakukan orang-orangnya dengan tidak baik, perhatikan saja bagaimana pegawai memperlakukan pelanggan. Lumpur menggelinding menuruni bukit, dan jika berdiri di bawah bukit, kita mendapatkan pukulan terbesar. Di dalam sebuah perusahaan, biasanya yang berada di bawah bukit adalah pelanggan. Di sepanjang tahun 1980-an, seperti inilah kehidupan di Continental Airlines, maskapai terburuk di dalam industri penerbangan. Saya bisa melihat masalah terbesar Continental begitu memasuki pintu mereka di bulan Februari 1994. Tulis Gordon Bethune di buku From Worst to First tentang pengalaman pertama CEO dari kebangkitan Continental itu. Tempat itu adalah tempat yang buruk untuk bekerja. Para pegawai kasar kepada pelanggan, kasar kepada satu sama lain, dan malu bekerja di perusahaan mereka. Dan kita tidak bisa memiliki produk yang baik tanpa orang-orang yang datang bekerja dengan gembira. Itu mustahil, kenangnya. Herb Kelleher, kepala Southwest selama 20 tahun, dianggap menyimpang karena mengemukakan pendapat bahwa adalah tanggung jawab perusahaan untuk terlebih dahulu mengasuh pegawainya. Pegawai yang bahagia memastikan pelanggan yang bahagia, katanya. Dan pelanggan yang bahagia memastikan pemegang saham yang bahagia. Itulah urutannya. Untungnya, Bethune menganut kepercayaan yang menyimpang ini. Beberapa orang akan mengatakan bahwa budaya Continental begitu beracun karena perusahaan itu sedang mengalami kesulitan. Mereka akan mengatakan bahwa sulit bagi eksekutif untuk berfokus pada apapun selain bertahan hidup ketika sebuah perusahaan menghadapi saat yang sulit. Setelah kita bisa menguntungkan lagi, kata mereka, maka kita akan memperhatikan hal-hal yang lain. Dan tidak diragukan, di sepanjang tahun 1980-an dan awal 1990-an, Continental mengalami kesulitan besar. Perusahaan ini 2 kali mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 dalam 8 tahun. Sekali di tahun 1983 dan sekali lagi di tahun 1991. Dan mengalami 10 kali pergantian CEO dalam 1 dekade. Pada tahun 1994, tahun ketika Bethune mengambil alih sebagai CEO terbaru, perusahaan telah merugi $600 juta dan berada di peringkat terakhir pada setiap kategori kinerja yang bisa diukur. Tetapi semua itu tidak bertahan lama setelah Bethune tiba. Di tahun berikutnya, Continental menghasilkan $250 juta dan segera naik peringkat sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika. Dan walaupun Bethune melakukan perubahan yang bermakna untuk memperbaiki operasional perusahaan, tetapi keberhasilan terbesarnya adalah di kategori kinerja yang nyaris mustahil untuk diukur. Kepercayaan. Kepercayaan tidaklah muncul hanya karena penjual mengemukakan alasan rasional dari mengapa pelanggan harus membeli produk atau jasanya, atau karena seorang eksekutif menjanjikan perubahan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang ada di dalam sebuah daftar periksa. Memenuhi semua tanggung jawab kita tidaklah menciptakan kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu perasaan.
percaya adalah suatu perasaan, bukan suatu pengalaman rasional. Kita mempercayai orang dan perusahaan bahkan ketika segalanya tidak berjalan baik. Dan kita tidak mempercayai orang lain walaupun segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Daftar periksa yang sudah diselesaikan seluruhnya tidaklah menjamin kepercayaan. Kepercayaan mulai muncul ketika kita memiliki perasaan bahwa orang lain atau organisasi digerakkan oleh hal-hal lain selain keuntungan diri. Bersama dengan kepercayaan, datanglah perasaan akan nilai yang real, bukan nilai yang disetarakan dengan uang. Menurut rumusnya, nilai adalah pengubah kepercayaan. Kita tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa kita memiliki nilai, sama seperti kita tidak bisa meyakinkan seseorang untuk mempercayai kita. Kita harus memenangkan kepercayaan dengan mengomunikasikan dan menunjukkan bahwa kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Kita harus membicarakan mengapanya kita dan membuktikannya dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, mengapa hanyalah suatu kepercayaan. Bagaimana adalah tindakan yang kita ambil untuk mewujudkan kepercayaan itu. Dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Ketika ketiganya seimbang, kepercayaan akan terbangun dan nilai akan tertangkap. Inilah yang bisa dilakukan oleh Bethune. Ada banyak eksekutif berbakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola operasional perusahaan. Tetapi, kepemimpinan yang hebat tidaklah melulu didasarkan pada kemampuan operasional yang hebat. Memimpin tidaklah sama dengan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin berarti kita memegang jabatan tertinggi, entah karena upaya sendiri, keberuntungan, atau bersiasat di politik internal. Tetapi, memimpin berarti orang lain bersedia mengikuti kita, bukan karena mereka wajib, bukan karena mereka dibayar untuk melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Frank Lorenzo, CEO sebelum Bethune, mungkin adalah pemimpin kontinental, tetapi Gordon Bethune mengetahui bagaimana cara memimpin perusahaan. Orang yang memimpin bisa melakukannya karena orang yang mengikutinya mempercayai bahwa keputusan yang dibuat di tingkat atas pada intinya adalah demi kepentingan terbaik kelompok. Pada gilirannya, orang-orang yang percaya akan bekerja keras karena mereka merasa sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sebelum kedatangan Bethune, lantai ke-20 kantor pusat perusahaan, lantai para eksekutif, tidak boleh dimasuki orang kebanyakan. Ruang kantor mewah para eksekutif itu dikunci. Yang boleh berkunjung hanyalah mereka yang jabatan terendahnya adalah wakil presiden senior. Untuk naik ke lantai itu diperlukan kartu kunci. Kamera pengaman ada di mana-mana. Satuan pengaman bersenjata berkeliaran di sana untuk menghapus setiap keraguan bahwa isu keamanan bukanlah isu sepele. Jelas bahwa isu kepercayaan diderita oleh perusahaan ini. Ada sebuah kisah dari mulut ke mulut bahwa Frank Lorenzo bahkan tidak mau minum soda di pesawat kontinental jika dia tidak membuka sendiri kalengnya. Dia tidak mempercayai siapapun. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa tidak seorang pun mempercayainya. Akan sangat sulit memimpin jika orang yang seharusnya memimpin tidak punya kecenderungan untuk diikuti. Bethune sangat berbeda. Dia mengerti bahwa jauh melebihi struktur dan sistem, sebuah perusahaan tidaklah lebih dari sekumpulan orang. Orang tidak berbohong kepada dokternya sendiri, katanya. Dan orang tidak bisa berbohong kepada pegawainya sendiri. Bethune memulai dengan mengubah budaya perusahaan dengan memberi sesuatu yang bisa dipercaya oleh setiap orang. Dan apa yang secara khusus dia berikan untuk dipercaya oleh orang-orangnya yang pada gilirannya dapat mengubah maskapai terburuk di industri penerbangan menjadi maskapai terbaik dengan orang-orang yang sama dan peralatan yang sama. Ketika di sekolah tinggi, saya punya teman sekamar bernama Howard Jeruchimowicz. Sekarang dia pengacara di Chicago.
Dan sejak usia dini, dia telah belajar tentang hasrat manusia yang sangat sederhana. Dibesarkan di pinggiran kota New York, dia bermain sebagai pemain gelandang luar dari sebuah tim terburuk di liga kecil. Tim mereka nyaris selalu kalah, dan juga bukan kalah tipis, mereka selalu dibabat habis. Pelatih mereka adalah seorang pria yang baik dan ingin menanamkan sifat positif pada atlet-atlet kecil. Setelah salah satu kekalahan yang sangat memalukan, pelatih mengumpulkan tim dan mengingatkan, "Tidak jadi masalah siapa yang menang atau kalah. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bermain." Pada saat itulah, Howard kecil mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu, mengapa kita harus mencatat skor?" Sejak usia belia, Howard mengerti hasrat yang sangat manusiawi untuk menang. Tidak ada orang yang senang untuk kalah, dan orang yang paling sehat menjalani hidupnya untuk menang. Satu-satunya variasi adalah skor yang digunakan. Bagi beberapa orang, skor yang digunakan adalah uang. Bagi orang lain, skor itu adalah ketenaran atau penghargaan. Bagi beberapa lainnya, skor itu adalah kekuasaan, cinta, keluarga, atau kepuasan rohaniah. Jenis ukurannya relatif, tetapi hasratnya sama. Seorang miliarder tidak perlu bekerja. Uang hanya menjadi cara untuk mencatat skor, petunjuk relatif tentang situasi kondisinya. Seorang miliarder yang hanya kehilangan jutaan dolar karena keputusan yang buruk pun bisa mengalami depresi. Meskipun uang jutaan dolar itu tidak berdampak apapun pada gaya hidupnya, tidak ada orang yang senang untuk kalah. Dorongan untuk menang itu sendiri bukanlah lantas menjadi hal yang buruk. Tetapi masalah muncul ketika jenis ukuran itu hanya menjadi satu-satunya ukuran sukses. Ketika apa yang kita capai tidak lagi berkaitan dengan mengapa yang telah kita tetapkan di awal ketika kita ingin mencapainya. Bethune berniat membuktikan kepada setiap orang di Continental bahwa jika ingin menang, mereka bisa menang. Dan sebagian besar pegawai bertahan untuk mencari tahu apakah dia benar. Memang ada beberapa kecualian. Seorang eksekutif yang pernah menunda keberangkatan sebuah pesawat hanya karena dia terlambat telah diminta untuk meninggalkan perusahaan. Begitu pula 39 dari 60 eksekutif puncak yang tidak percaya dengan mengapanya Bethune. Terlepas dari seberapa panjang pengalaman mereka atau apa yang mereka pernah lakukan, mereka diminta untuk meninggalkan perusahaan jika tidak mau bekerja sebagai tim dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya baru yang ingin dibangun oleh Bethune. Di Continental baru, tidak ada ruang bagi mereka yang tidak percaya. Bethune tahu bahwa membangun sebuah tim untuk maju dan menang berarti lebih dari sekedar pidato muluk dan bonus untuk manajer puncak jika mereka berhasil mencapai target pendapatan tertentu. Dia tahu bahwa jika dia ingin membangun sukses yang nyata dan langgeng, orang-orang harus dimenangkan, bukan untuk dirinya, bukan untuk pemegang saham, dan bahkan untuk pelanggan. Untuk sukses yang langgeng, Continental harus ingin menang untuk diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang dia bicarakan selalu berkaitan dengan bagaimana semua itu akan bermanfaat bagi pegawai. Alih-alih memberitahu pegawai untuk menjaga kebersihan pesawat demi pelanggan, dia menunjuk ke sesuatu yang lebih nyata. Setiap hari, mereka datang untuk bekerja di pesawat. Penumpang akan pergi setelah penerbangan selesai. Tetapi banyak petugas pesawat yang harus tinggal setidaknya untuk satu penerbangan lagi. Akan lebih menyenangkan untuk datang bekerja ke lingkungan yang lebih bersih. Bethune ingin menghapus semua tindakan keamanan di lantai 20. Dia memberlakukan kebijakan pintu terbuka dan menjadikan dirinya bisa diakses oleh siapapun. Dia sering muncul dan ikut mengangkat tas bersama beberapa pengangkat koper di bandar udara. Mulai sekarang, Continental adalah sebuah keluarga dan semua orang harus bekerja sama.
Bethune berfokus pada hal-hal yang mereka tahu penting, dan hal yang terpenting bagi maskapai penerbangan adalah terbang tepat waktu. Di awal tahun 1990-an, sebelum Bethune tiba, Continental berada di peringkat terbawah dari 10 maskapai penerbangan terbesar di Amerika. Jadi, Bethune memberitahu pegawainya bahwa untuk setiap bulan, ketika persentase tepat waktu Continental berada di peringkat 5 besar, setiap pegawai akan menerima cek sebesar $65. Jika kita pertimbangkan bahwa Continental mempunyai 40.000 pegawai di tahun 1995, maka pada setiap bulan, ketika penerbangan mereka tepat waktu, biaya perusahaan akan membengkak $2,5 juta. Tetapi, Bethune tahu bahwa dia sedang mendapatkan kesepakatan yang bagus. Setiap bulannya, keterlambatan penerbangan merugikan sebesar $5 juta dalam bentuk berbagai pengeluaran, misalnya terlewatnya penerbangan lanjutan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai penginapan penumpang. Tetapi, yang terpenting bagi Bethune adalah apa yang dilakukan oleh program bonus ini kepada budaya perusahaan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, puluhan ribu pegawai, termasuk para manajer, mengarah ke arah yang sama. Hilang sudah hari-hari ketika hanya manajer puncak yang menikmati manfaat dari keberhasilan. Ketika perusahaan berkinerja dengan baik, setiap orang mendapatkan $65 dan tidak seorang pun yang mendapatkannya ketika perusahaan tidak mencapai sasaran. Bethune bahkan bersiteguh bahwa $65 itu harus dibayar dengan cek tersendiri. Jumlah itu bukan hanya ditambahkan ke cek gaji. Ini bukan gaji, ini adalah lambang dari kemenangan. Dan di setiap cek dicantumkan pesan yang mengingatkan mengapa mereka datang untuk bekerja. Terima kasih telah membantu Continental menjadi salah satu yang terbaik. Kami mengukur hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan oleh pegawai, kata Bethune. Kami mempertaruhkan sesuatu yang bisa dimenangkan atau dikalahkan secara bersama-sama, bukan secara terpisah. Segala sesuatu yang mereka lakukan membuat orang merasa bahwa mereka bersama-sama di dalam perjuangan itu. Dan memang itulah kenyataannya. Subjudul satu-satunya perbedaan antara kita dan manusia gua adalah mobil yang kita kendarai. Alasan mengapa ras manusia bisa begitu sukses bukanlah karena kita adalah makhluk yang paling kuat. Jauh dari itu. Ukuran dan kekuatan saja tidak menjamin sukses. Kita sukses sebagai spesies karena kemampuan kita untuk membentuk budaya. Budaya adalah kelompok orang yang berkumpul di sekitar satu kesamaan nilai dan kepercayaan. Ketika kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan orang lain, kita membentuk kepercayaan. Mempercayai orang lain memungkinkan kita mengandalkan orang lain untuk melindungi anak-anak kita dan memastikan ketahanan hidup kita. Kemampuan meninggalkan sarang untuk berburu atau menjelajah dengan yakin bahwa komunitas akan melindungi keluarga dan barang-barang kita sampai kita kembali adalah salah satu faktor terpenting dalam ketahanan hidup seseorang dan kemajuan spesies. Sebenarnya, bukanlah hal yang istimewa bahwa kita mempercayai orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Ada alasan mengapa kita tidak berteman dengan setiap orang yang kita temui. Kita berteman dengan orang-orang yang memandang dunia sebagaimana kita memandangnya, yang memiliki kesamaan pandangan dan kepercayaan dengan kita. Terlepas dari seberapa cocoknya seseorang dengan kita di atas kertas, hal itu tidak menjamin terciptanya persahabatan. Kita juga bisa menerapkan hal ini dalam skala yang lebih besar. Dunia ini berisi berbagai budaya. Menjadi orang Amerika tidaklah lebih baik daripada menjadi orang Prancis. Mereka hanya berbeda budaya, tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Budaya Amerika
sangat menghargai gagasan wirausaha, kemandirian, dan mengandalkan diri. Kita menyebut mengapanya Amerika sebagai impian Amerika. Budaya Prancis sangat menghargai gagasan identitas kesatuan, mengandalkan kelompok, dan gaya hidup joie de vivre. Beberapa orang cocok dengan budaya Prancis, dan beberapa lainnya cocok dengan budaya Amerika. Ini bukan soal lebih baik atau lebih buruk, keduanya hanya berbeda. Untuk alasan-alasan yang jelas, sebagian besar orang yang dilahirkan dan dibesarkan di satu budaya akhirnya akan cukup cocok di budaya itu. Tetapi tidak selalu begitu keadaannya. Ada orang-orang yang dibesarkan di Perancis yang tidak pernah merasa betul-betul betah. Mereka tidak cocok di budayanya sendiri. Jadi mereka pindah, mungkin ke Amerika, tertarik pada perasaan-perasaan mereka terhadap mengapanya Amerika. Mereka mengikuti impian Amerika dan pindah ke sana. Orang selalu mengatakan bahwa Amerika sebagian besar digerakkan oleh imigran. Tetapi akan sangat keliru untuk mengatakan bahwa semua imigran adalah anggota yang produktif dari suatu masyarakat. Tidaklah benar bahwa semua imigran memiliki semangat wirausaha. Hanya imigran yang secara naluriah tertarik kepada Amerika saja yang memiliki semangat itu. Itulah yang dilakukan oleh suatu mengapa. Ketika dimengerti dengan jelas, mengapa itu menarik orang-orang yang mempercayai hal yang sama. Dan sejauh mereka cocok dengan apa yang dipercaya oleh orang Amerika dan cara orang Amerika melakukan segalanya, para imigran itu akan berkata, "Aku senang ada di sini," atau "Aku suka negara ini." Reaksi naluriah ini tidak terlalu berkaitan dengan Amerika dan lebih berkaitan dengan diri mereka sendiri. Ini adalah perasaan mereka tentang peluang mereka serta kemampuan mereka untuk tumbuh subur di suatu budaya di mana mereka merasa lebih betah dibandingkan di budaya lain dari mana mereka berasal. Dan di dalam mengapa skala besar yang adalah budaya Amerika, masih ada skala yang lebih kecil. Beberapa orang lebih cocok tinggal di New York, dan beberapa lainnya lebih cocok tinggal di Minneapolis. Budaya seseorang tidaklah lebih baik atau lebih buruk dari budaya orang lain. Semua ini hanya berbeda. Misalnya, banyak orang yang ingin pindah ke New York, tertarik pada kemegahan atau persepsinya tentang peluang. Mereka tiba dengan cita-cita menjadi sukses besar, tetapi tidak mempertimbangkan apakah mereka akan cocok dengan budaya New York sebelum mereka pindah. Ada yang berhasil, tetapi banyak yang tidak. Berulang kali saya melihat orang datang ke New York dengan harapan dan impian besar. Tetapi mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang mereka inginkan atau mendapatkannya, tetapi tidak tahan terhadap tekanannya. Mereka bukan pekerja yang bodoh, buruk, atau miskin. Mereka hanya tidak cocok dengan budaya New York. Mereka akan tetap tinggal di New York dan berusaha lebih keras daripada yang diperlukan, atau membenci pekerjaan dan hidupnya, atau pindah. Jika mereka pindah ke kota di mana mereka lebih cocok, Chicago atau San Francisco atau kota lain, seringkali akhirnya mereka lebih bahagia dan lebih sukses. Secara rasional, New York tidak lebih baik daripada kota-kota lain. Ia hanya tidak tepat bagi setiap orang. Seperti semua kota, ia hanya tepat bagi orang yang cocok. Hal yang sama berlaku bagi setiap tempat yang memiliki budaya yang kuat atau kepribadian yang bisa dikenali. Kita akan lebih sukses di budaya yang cocok dengan kita. Kita lebih sukses di tempat-tempat yang mencerminkan nilai dan kepercayaan kita. Sama seperti tujuan kita yang bukanlah berbisnis dengan setiap orang yang sekedar menginginkan apa yang kita miliki, tetapi berbisnis dengan orang yang percaya pada apa yang kita percayai. Begitu pula dengan manfaat untuk tinggal dan bekerja di sebuah tempat, kita akan tumbuh secara alamiah karena nilai dan kepercayaan kita selaras dengan nilai dan kepercayaan budaya itu.
Sekarang, kita pertimbangkan apakah perusahaan itu. Suatu perusahaan adalah suatu budaya. Sekelompok orang yang berkumpul di sekitar nilai dan kepercayaan yang sama. Yang menyatukan suatu perusahaan bukanlah produk atau jasa. Juga bukan ukuran yang membuat suatu perusahaan itu kuat, tetapi budaya, nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat yang sama-sama dimiliki oleh semua orang, mulai dari CEO sampai penerima tamu. Jadi logikanya, tujuannya bukanlah mempekerjakan orang yang sekedar memiliki keterampilan yang kita butuhkan, tetapi memperkerjakan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Subjudul: menemukan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Di awal abad ke-20, petualang Inggris Ernest Shackleton berangkat untuk menjelajahi Antartika. Roald Amundsen, seorang pria Norwegia, baru saja menjadi penjelajah pertama yang mencapai kutub selatan, menyisakan satu pencarian lain, menyeberangi benua melewati ujung bumi paling selatan. Bagian darat dari penjelajahan akan dimulai di Laut Weddell yang beku, di bawah Amerika Selatan, dan menjelajahi 1.700 mil menyeberangi kutub ke Laut Ross, di bawah Selandia Baru. Pada masa itu, Shackleton memperkirakan biayanya sebesar $250.000. Menyeberangi benua kutub selatan akan menjadi perjalanan kutub terbesar yang pernah diupayakan, kata Shackleton pada wartawan New York Times pada 29 Desember 1913. Area asing yang belum ditaklukkan di dunia sudah semakin sempit, tetapi masih ada tugas besar ini. Pada Desember tanggal 5 tahun 1914, Shackleton dan krunya yang berjumlah 27 orang berangkat ke Laut Weddell dengan kapal Endurance yang berbobot 350 ton, yang dibangun dengan dana dari donor-donor swasta, pemerintah Inggris, dan Royal Geographical Society. Pada saat itu, Perang Dunia I sedang berkecamuk di Eropa, dan uang semakin langka. Sumbangan dari murid-murid sekolah Inggris digunakan untuk tim anjing. Tetapi, kru Endurance tidak pernah mencapai benua Antartika. Hanya beberapa hari selepas pulau South Georgia di Atlantika Selatan, kapal menjumpai bermil-mil es padat dan segera saja terperangkap saat musim dingin dimulai lebih dini dan lebih ganas. Es mengelilingi kapal, seperti sebutir kacang almond di sebatang permen tofi, tulis seorang anggota kru. Shackleton dan krunya terjebak di Antartika selama 10 bulan, sementara Endurance terhanyut perlahan ke utara, sampai tekanan apungan es akhirnya menghancurkan kapal. Pada 21 November 1915, kru menonton kapal itu tenggelam di perairan beku Laut Weddell. Terjebak di es, kru Endurance menaiki 3 perahu penyelamatannya dan mendarat di Pulau Elephant yang kecil. Di sana, Shackleton meninggalkan semua, kecuali 5 krunya, yang memulai perjalanan yang berbahaya menyeberangi 800 mil laut ganas untuk mencari bantuan, yang pada akhirnya mereka dapatkan. Yang menjadikan kisah Endurance luar biasa bukanlah petualangan itu, tetapi bahwa di seluruh petualangan itu tidak satupun orang yang meninggal. Tidak ada kisah tentang orang yang memakan orang. Tidak ada pemberontakan. Ini bukan keberuntungan. Ini karena Shackleton mempekerjakan orang-orang yang cocok. Dia menemukan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Ketika kita mengisi suatu organisasi dengan orang yang cocok, orang yang percaya apa yang kita percayai, maka sukses terjadi begitu saja. Dan bagaimana Shackleton menemukan kru yang hebat ini? Dengan sebuah iklan sederhana di harian London Times.
Bandingkan itu dengan cara kita mencari pegawai. Seperti Shackleton, kita memasang iklan di koran atau di media modern yang setara dengan koran. Craigslist atau monster.com. Terkadang kita menyewa perekrut untuk menemukan seseorang bagi kita, tetapi prosesnya kira-kira sama. Kita memberi daftar persyaratan untuk pekerjaan itu dan berharap calon yang terbaik adalah calon yang memenuhi persyaratan. Persoalannya adalah cara kita menulis iklan itu semuanya adalah tentang apa dan bukan tentang mengapa. Sebuah iklan lowongan pekerjaan mungkin mengatakan, dibutuhkan eksekutif akun, minimal 5 tahun pengalaman, harus memiliki pengetahuan praktis di industri. Datanglah untuk bekerja pada perusahaan hebat yang tumbuh pesat dengan gaji dan tunjangan yang hebat. Iklan ini mungkin memunculkan banyak pelamar. Tetapi, bagaimana kita tahu pelamar mana yang tepat? Iklan Shackleton untuk mencari anggota kru sangatlah berbeda. Dia tidak mengatakan apa yang dia cari. Iklannya tidak mengatakan, dicari pria untuk penjelajahan minimal 5 tahun pengalaman, harus mengetahui cara menggulung layar utama kapal. Datanglah bekerja untuk seorang kapten yang hebat. Shackleton mencari orang-orang yang lebih dari itu. Dia mencari kru yang merasa menjadi bagian dari penjelajahan seperti itu. Iklannya berbunyi seperti ini. Dicari pria untuk perjalanan yang berbahaya. Gaji kecil, dingin menggigit, berbulan-bulan di kegelapan total. Selalu dalam bahaya, tidak dijamin bisa kembali dengan selamat. Penghormatan dan pengakuan akan didapatkan bila sukses. Orang yang melamar untuk pekerjaan itu hanyalah mereka yang membaca iklan tersebut dan menganggapnya sebagai pekerjaan yang hebat. Mereka menyukai tantangan yang sulit. Orang yang melamar untuk pekerjaan itu hanyalah para penyintas. Shackleton hanya menerima orang-orang yang percaya pada apa yang dia percayai. Kemampuan penyintasan hidup dari timnya telah terjamin. Ketika pegawai merasa memiliki, menjadi bagian kelompok, mereka akan menjamin kesuksesan. Dan mereka tidak akan bekerja keras dan mencari jalan keluar inovatif untuk kita. Mereka akan melakukannya untuk diri mereka sendiri. Kesamaan yang dimiliki oleh semua pemimpin besar adalah kemampuan menemukan orang yang cocok untuk bergabung dengan organisasinya. Orang-orang yang percaya pada apa yang mereka percayai. Southwest Airlines adalah contoh bagus dari sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mempekerjakan orang yang cocok. Kemampuan mereka untuk menemukan orang-orang yang merangkul isu perjuangan menjadikan mereka lebih mudah menyediakan layanan yang hebat. Seperti perkataan terkenal Herb Kelleher, Anda tidak mempekerjakan keterampilan, yang mempekerjakan sikap. Keterampilan akan selalu bisa diajarkan. Semua ini bagus dan hebat, tetapi masalahnya sikap yang mana? Bagaimana jika sikap mereka tidak sesuai dengan budaya kita? Saya senang bertanya kepada perusahaan tentang siapa yang ingin mereka pekerjakan. Dan salah satu jawabannya yang paling sering saya dapatkan adalah, kami hanya mempekerjakan orang yang bergairah. Tetapi, bagaimana kita tahu apakah seseorang yang bergairah untuk wawancara juga bergairah untuk bekerja? Kebenarannya, hampir setiap orang di planet ini bergairah. Hanya saja, kita tidak bergairah untuk hal yang sama. Memulai dengan mengapa ketika mempekerjakan orang akan meningkatkan kemampuan kita menarik orang yang bergairah untuk apa yang kita percayai. Sekedar mempekerjakan orang yang memiliki resume yang bagus atau memiliki etika kerja yang hebat tidaklah menjamin kesuksesan. Insinyur terbaik di Apple, misalnya, kemungkinan besar akan tidak gembira jika bekerja di Microsoft. Begitu pula sebaliknya, insinyur terbaik di Microsoft
mungkin tidak akan tumbuh dengan baik di Apple. Mungkin keduanya sangat berpengalaman dan bekerja keras. Mungkin keduanya sangat direkomendasikan. Tetapi, mereka belum tentu cocok dengan budaya salah satu perusahaan itu. Tujuannya adalah mempekerjakan orang yang bergairah dengan mengapa kita, tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan kita, dan yang memiliki sikap yang cocok dengan budaya kita. Setelah itu ditetapkan, barulah keterampilan dan pengalaman mereka bisa diperhitungkan. Shackleton bisa mendapatkan kru yang paling berpengalaman yang bisa dia bayar. Tetapi, jika mereka tidak bisa terhubung di tingkatan yang jauh lebih dalam daripada kemampuan mereka, maka mungkin penyintasan hidup mereka tidak akan menutup kisah ini. Selama bertahun-tahun, Southwest tidak mempunyai departemen keluhan. Mereka tidak membutuhkannya. Meski Kelleher bicara tentang perlunya mempekerjakan sikap, sebenarnya perusahaan penerbangan itu perlu dipuji untuk kemampuannya mempekerjakan pegawai yang cocok yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang hebat. Kelleher bukanlah satu-satunya orang yang membuat keputusan dalam penerimaan pegawai, dan akan selalu berisiko untuk meminta setiap orang sekedar mempercayai nalurinya. Kejeniusan mereka datang dari upaya mencari tahu mengapa beberapa orang sangat cocok, lalu mengembangkan sistem-sistem untuk menemukan lebih banyak orang yang cocok. Di tahun 1970-an, Southwest Airlines memutuskan untuk menggunakan celana pendek dan sepatu boot go-go sebagai seragam pramugarinya. Hey, saat itu tahun 1970-an. Itu bukan ide mereka. Pacific Southwest, maskapai penerbangan yang berkantor pusat di California yang ditiru oleh Southwest lah yang melakukannya lebih dulu. Southwest hanya menirunya. Tetapi tidak seperti Pacific Southwest, Southwest telah menemukan sesuatu yang kelak terbukti sangat berharga. Mereka sadar bahwa ketika mereka merekrut pramugari, satu-satunya orang yang melamar adalah para pemandu sorak dan mayoret. Itu karena hanya mereka yang tidak keberatan mengenakan seragam yang baru. Namun, pemandu sorak dan mayoret sangatlah cocok di Southwest. Mereka bukan saja memiliki sikap yang hebat, tetapi keseluruhan wataknya adalah untuk menyoraki dan menyemangati orang. Menyebarkan optimisme. Memimpin kelompok untuk percaya bahwa kita bisa menang. Mereka sangat cocok di perusahaan yang adalah juara rakyat biasa. Menyadari hal ini, Southwest mulai hanya merekrut pemandu sorak dan mayoret saja. Perusahaan yang hebat tidaklah mempekerjakan orang yang terampil dan memotivasi mereka. Mereka mempekerjakan orang yang sudah termotivasi dan menginspirasi mereka. Orang akan termotivasi atau tidak termotivasi jika kita tidak memberikan sesuatu untuk dipercayai oleh orang-orang yang telah termotivasi. Mereka akan memotivasi dirinya sendiri untuk mencari pekerjaan baru, dan kita akan terpaksa menerima siapa saja yang tersisa. Subjudul Berilah Mereka Katedral. Mari kita pertimbangkan kisah tentang dua tukang batu. Kita mendekati tukang batu pertama dan bertanya, "Kau senang dengan pekerjaanmu?" Dia menoleh dan menjawab, "Sudah lama sekali saya membangun tembok ini. Pekerjaan ini monoton. Saya bekerja di terik matahari sepanjang hari. Batu-batu ini berat, dan setiap kali mengangkatnya membuat punggung sakit. Saya bahkan tidak yakin apakah proyek ini akan selesai dalam masa hidup saya. Tetapi bagaimanapun, ini adalah pekerjaan. Ini membiayai hidup saya." Kita mengucapkan terima kasih atas waktunya dan terus berjalan. Sekitar 10 meter berjalan, kita bertemu dengan tukang batu kedua. Kita mengajukan pertanyaan yang sama. "Kau senang dengan pekerjaanmu?" Dia menoleh dan menjawab,
Saya mencintai pekerjaan saya. Saya sedang membangun sebuah katedral. Memang sudah lama sekali saya membangun tembok ini dan ya, pekerjaan ini terkadang monoton. Saya bekerja di terik matahari sepanjang hari. Batu-batu ini berat dan setiap hari mengangkatnya membuat punggung saya sakit. Saya bahkan tidak yakin apakah proyek ini akan selesai di masa hidup saya. Tetapi, saya sedang membangun sebuah katedral. Apa yang dilakukan oleh kedua tukang batu itu persis sama. Bedanya, tukang batu yang kedua memiliki perasaan tentang tujuan. Dia merasa ikut memiliki, merasa menjadi bagian dari kelompok. Dia datang ke tempat kerja untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan yang sedang dia lakukan. Hanya dengan memiliki rasa mengapa, seluruh pandangannya terhadap pekerjaannya telah berubah. Ini membuatnya lebih produktif dan jelas lebih setia. Tukang batu pertama mungkin akan beralih ke pekerjaan lain untuk gaji yang lebih tinggi. Tetapi tukang batu kedua, orang yang terinspirasi, akan bekerja lebih lama dan mungkin menolak pekerjaan yang lebih mudah dengan gaji yang lebih tinggi untuk tetap tinggal dan menjadi bagian dari isu perjuangan yang lebih mulia. Tukang batu kedua tidak memandang dirinya lebih rendah daripada orang yang membuat jendela kaca patri atau bahkan arsitek gedung itu. Mereka semua bekerja bersama untuk membangun sebuah katedral. Ikatan inilah yang menciptakan solidaritas persaudaraan. Dan persaudaraan serta kepercayaan itulah yang mendatangkan sukses. Orang-orang yang bekerja bersama untuk satu tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang mengapa mereka akan bisa menginspirasi pegawainya. Para pegawai itu akan lebih produktif dan inovatif, dan perasaan yang mereka bawa ke dalam pekerjaan akan menarik orang lain untuk juga ingin bekerja di sana. Tidaklah sulit melihat mengapa perusahaan yang kita sukai dalam berbisnis juga adalah majikan yang terbaik. Ketika orang-orang di dalam perusahaan mengetahui mengapa mereka datang untuk bekerja, orang-orang di luar perusahaan cenderung memahami mengapa perusahaan ini istimewa. Di dalam organisasi seperti ini, mulai dari manajemen sampai tingkat terbawah, tidak ada orang yang memandang dirinya lebih tinggi atau lebih rendah dari satu sama lain. Mereka semua saling membutuhkan. Subjudul: ketika termotivasi oleh mengapa, sukses akan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah versi lain dari mencuatnya bisnis.com yang terjadi di pergantian abad. Janji dari teknologi baru yang revolusioner ini adalah mengubah cara orang membayangkan masa depan. Dan terjadi perlombaan untuk melihat siapa yang bisa melakukannya lebih dulu. Saat itu, akhir abad ke-19 dan teknologi baru adalah pesawat udara. Salah satu orang terkenal di bidang ini adalah Samuel Pierpont Langley. Seperti banyak penemu lain di zamannya, dia berusaha membangun mesin terbang yang lebih berat dari udara pertama di dunia. Tujuannya adalah menjadi yang pertama dalam mencapai penerbangan berawak, terkendali, dan digerakkan oleh mesin. Kabar gembiranya, Langley memiliki semua bahan yang tepat untuk tugas yang sangat besar itu. Dia memiliki apa yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai resep untuk sukses. Langley telah cukup tenar di komunitas akademis sebagai seorang astronom, dan ini telah membuatnya mendapatkan posisi peringkat tinggi yang bergengsi. Dia adalah sekretaris Smithsonian Institution. Dia telah menjadi asisten di Harvard College Observatory dan profesor matematika di United States Naval Academy. Langley memiliki koneksi yang luas. Teman-temannya, termasuk beberapa orang yang paling berkuasa di pemerintahan dan bisnis, termasuk Andrew Carnegie dan Alexander Graham Bell. Dia juga mendapatkan pendanaan yang besar. Kementerian Perang, pendahulu dari Kementerian Pertahanan,
telah memberinya $50.000 untuk proyeknya, suatu jumlah yang besar di masa itu. Uang bukan masalah baginya. Langley mengumpulkan orang-orang terbaik dan terpandai di zamannya. Tim impiannya termasuk pilot penguji Charles Manley, seorang insinyur mekanika cemerlang berpendidikan Cornell University, dan Stephen Belzer, pembuat mobil pertama di New York. Langley dan timnya menggunakan bahan-bahan terbagus, kondisi pasar sempurna, dan humasnya sangat bagus. Harian New York Times mengikutinya kemana-mana. Semua orang mengenal namanya dan mengharapkan keberhasilannya. Tapi ada masalah. Langley mempunyai tujuan yang berani, tetapi dia tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang mengapa. Tujuan membangun pesawatnya dirumuskan oleh apa yang dia lakukan dan apa yang bisa dia dapatkan. Sejak belia, dia menyukai ilmu penerbangan, tetapi dia tidak mempunyai isu perjuangan untuk dimenangkan. Lebih dari segalanya, Langley ingin menjadi orang yang pertama. Dia ingin menjadi kaya dan terkenal. Itulah motivasi yang menggerakkannya. Meski sudah dihormati di bidangnya, dia mengidam-idamkan ketenaran seperti yang dimiliki oleh Thomas Edison atau Alexander Graham Bell. Jenis ketenaran yang hanya datang dari penemuan sesuatu yang besar. Langley memandang pesawat udara sebagai tiket menuju ketenaran dan kekayaannya. Dia pintar dan termotivasi. Dia memiliki apa yang masih kita anggap sebagai resep sukses. Banyak uang tunai, orang-orang terbaik, dan kondisi pasar yang ideal. Tetapi, hanya sedikit dari kita yang pernah mendengar nama Samuel Pierpont Langley. Beberapa mil jauhnya di Dayton, Ohio, Orville dan Wilbur Wright juga sedang membuat sebuah mesin terbang. Tidak seperti Langley, Wright bersaudara tidak mempunyai resep sukses. Lebih parah lagi, sepertinya mereka mempunyai resep untuk gagal. Tidak ada pendanaan untuk upaya mereka, tidak ada dana pemerintah, tidak ada koneksi tingkat tinggi. Wright bersaudara mendanai impinya dengan penghasilan dari toko sepeda mereka. Tidak satupun orang yang bekerja di tim mereka, termasuk Orville dan Wilbur sendiri, yang memiliki pendidikan sekolah tinggi. Beberapa di antaranya bahkan tidak lulus SMA. Apa yang dilakukan Wright bersaudara tidaklah berbeda dari Langley atau semua orang lain yang berusaha membuat mesin terbang. Tetapi, Wright bersaudara mempunyai sesuatu yang istimewa. Mereka mempunyai mimpi. Mereka tahu bahwa mengapa akan sangat penting untuk membangun benda ini. Mereka percaya bahwa jika mereka bisa membuat mesin terbang ini akan mengubah dunia. Mereka membayangkan manfaatnya bagi semua orang jika mereka sukses. Wilbur dan Orville adalah ilmuwan sejati. Mereka sungguh-sungguh dan benar-benar peduli pada masalah fisika yang sedang mereka coba selesaikan. Masalah keseimbangan dan penerbangan, kata James Tobin, penulis biografi Wright bersaudara. Di sisi lain, Langley hanya ingin mendapatkan gengsi yang setara dengan rekan-rekannya, seperti Alexander Graham Bell. Jenis ketenaran yang menurutnya hanya akan datang dari terobosan ilmiah yang besar. Langley, kata Tobin, tidak memiliki gairah yang sama seperti Wright bersaudara terhadap penerbangan, tetapi hanya mencari pencapaian. Orville dan Wilbur mengkhotbahkan apa yang mereka percayai dan menginspirasi orang lain di komunitas mereka untuk bergabung dengan isu perjuangan mereka. Bukti dari komitmen mereka sudah tampak dengan sendirinya. Bersama kegagalan yang beruntun, sebagian besar orang akan menyerah. Tetapi tidak demikian dengan tim Wright bersaudara. Tim ini begitu terinspirasi sehingga mereka akan tetap berusaha meski melalui entah berapa banyak kegagalan. Menurut kisahnya, setiap kali Wright bersaudara pergi untuk menguji penerbangan,
mereka membawa 5 set peralatan. Karena mereka tahu mereka akan 5 kali gagal sebelum memutuskan untuk pulang ke rumah pada hari itu. Lalu hal itu terjadi. Pada 17 Desember 1903, di sebuah ladang di Kitty Hawk, North Carolina, Wright bersaudara naik ke udara. Penerbangan selama 59 detik pada ketinggian 120 kaki, sekitar 40 meter, dengan kecepatan seseorang yang berlari kecil, hanya itu yang diperlukan untuk mendatangkan sebuah teknologi baru yang akan mengubah dunia. Meski itu adalah pencapaian yang luar biasa, relatif tidak banyak orang yang tahu. Harian New York Times tidak hadir di sana untuk meliputnya. Digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada ketenaran dan kejayaan, Wright bersaudara cukup puas untuk menunggu sebelum memberitahu dunia. Mereka memahami arti penting peristiwa itu yang sesungguhnya bagi dunia. Langley dan Wright bersaudara ingin menciptakan hal yang sama. Keduanya sedang membangun produk yang sama. Keduanya sangat termotivasi. Keduanya memiliki etika kerja yang kuat. Keduanya memiliki kecerdasan ilmiah. Yang dimiliki oleh Wright bersaudara, tetapi tidak dimiliki oleh Langley, bukanlah keberuntungan, namun inspirasi. Langley dimotivasi oleh prospek ketenaran dan kekayaan. Wright bersaudara dimotivasi oleh suatu keyakinan. Wright bersaudara membangkitkan semangat manusia pada orang-orang di sekitarnya. Langley membayar orang-orang berbakat untuk membantunya mencapai kekayaan dan ketenaran. Wright bersaudara memulai dengan mengapa. Bukti selanjutnya bahwa Langley dimotivasi oleh apa adalah beberapa hari setelah Orville dan Wilbur berhasil terbang. Langley menyerah. Dia keluar dari bisnis itu. Sebenarnya dia bisa berkata, "Penemuan mereka menakjubkan. Sekarang aku akan meningkatkan teknologi mereka." Tetapi dia tidak melakukannya. Dia menganggap kekalahan itu memalukan. Uji terbangnya sendiri telah mendarat di sungai Potomac, dan media mengolok-oloknya. Dia terlalu peduli pada anggapan orang lain terhadap dirinya. Dia begitu disibukkan oleh keinginannya untuk tenar. Dia tidak menjadi orang yang pertama, jadi dia berhenti begitu saja. Kita sudah selesai pada bagian 3, pemimpin butuh pengikut, topik 6, munculnya kepercayaan, bagian 1. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada topik 6, munculnya kepercayaan, bagian 2.